Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, dan insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas hadis yang ke-30 ya. Baik, kita mulai dari ini baru Mufaddal aja nih yang hadir ya. Baik, enggak masalah. Silakan Mufaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis 30 ya, Ustaz. 6, ya, 30 ya. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu at-thalathuna. An Abi Sa'labatal Husaniyil Jurthum ibn Nashirin radhiyallahu anhu. An Rasulillahi qala innallaha farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhathu anha. Hadithun hasanun rawahu Daraqutniun wa ghairuhu. Baik, yuk diterjemahin. Dari Abi Sa'labah Al-Husaini, itu Al-Khushani. Al-Khushani, betul. Al-Khushani. Apaan, Bu? Suara antum kayaknya terlalu jauh dari dari mic ya. Ya. Coba Sudah, dikerasin. Sudah, Agak Ustaz? dikerasin. Ya, sudah. Nah, sekarang udah, ayo. Al-Jurthum bin Nashir radhiyallahu, semoga Allah meridainya, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya innallaha farada, sesungguhnya Allah telah menetapkan faraidha, kewajiban, fala tudayyuha, maka janganlah kalian menyia-nyiakan haknya kepada faradiyah. Jangan menganggapnya sepele gitu ya. Ya, baik Ustaz. Wahada hududan, dan telah menentukan batasan ya. Hududan, batasan. Fala ta'taduha, maka kalian jangan melanggarnya. Ya, Waharrama, dan telah mengharamkan hal-hal atau berbagai hal. Fala tantakihuha, maka janganlah kalian melakukannya. Betul. Terus wasakata an asya, dan Allah telah mendiamkan an asya'a, mendiamkan sesuatu berbanyak hal. Rahmatan, sebagai rahmat, lakum, bagi kalian. Ghair itu berarti bukan nisyanin, Allah itu lupa. Ya, jadi sengaja. Jadi bukan karena Allah lupa, tapi memang Allah banyak mendiamkan beberapa hal sebagai rahmat ya. Bukan karena lupa. Baik. Fala tabahasu, maka janganlah tabahasu, kalian membahas atau mencari-cari, Ustaz ya. Mencari-cari anha, tentangnya, hal tersebut yang Allah dianggap lupa itu. Nah. Hadisun hasan, hadis ini dianggap hasan, hadis hasan, rawahu, diriwayatkan oleh Daraqutni, wa ghairuha, dan lainnya. Irab ya Ustaz? Ya.
Abi, Al-hadis dulu. Al-hadisu khobar. Salasuna naat naat wa ma'tuf. Mana matuf? Nggak ada matufnya. Iya, astagfirullah. Kok Naat maaf? aja ya. Naat aja di Ustaz ya, Afwan. Naat. An abi baik. An abi jar majrur. Abi sebagai isim majrur. Isim ghairu huruf asmaul khamsah. Majrurnya dengan ya. Sa'labata mudhof ilaih. Naam. Al-Husaini mudhof ilaih. Al-Khushani. Al-Khushani. Badal, bukan berfilai badal. Ya. Badal. Kursum badal. Ibni badal. Nashirin mudhof ilaih. Radhiyallahu anhu an Rasulullah jar majrur, Rasul sebagai mudhof, Allahi lafdul jalalah sebagai mudhof ilaih. Qala fi'il madhi, domirnya kembali kepada Rasulullah ya Ustaz. Iya, Rasulullah. Kepada Rasulullah. Inna isim taukid wa nasbin. Bukan isim, harfu taukid wa nasbin. Allahu isim ina. Farada ini fi'il madhi. Fi'il madhi, betul. Fi'il madhi domirnya mustatir. Fa'ilnya kali bukan domirnya. Iya. Ya domir mustatir sebagai fa'il ya Ustaz ya. Fa'ilnya kembali kepada Allah gitu ya. Fa'ilnya kembali kepada Allah. Ini sebagai isim ini ya Ustaz ya. Sebagai khobar ya Ustaz. Ya, nanti jumlahnya. Ntar dulu. Kalau udah ira faroido baru. Faroido ini sebagai maf'ul bih. Betul Ustaz? Nah. Sebagai maf'ul bih. Jadi faroido ini sebagai jumlah khobar inna. Betul. Baik. Wala, ini fa-nya itu sebaiknya istinaf atau jawab ini Ustaz. Tapi kalau melihat tarzimnya seperti jawab Ustaz ya. Iya, boleh. Jawab boleh. Boleh ya. Iya, baik. Lamnya lam nahi. Bukan lam, tapi la ya. La, betul. La-nya lam nahi. Bukan lam, la an-nahiyah gitu. Berarti nah, la nahi gitu ya. Ya, atau harfun nahyin ya. Nah. Harfun nahi. Tudoyuha ini berarti fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang dimasukkan oleh la ya Ustaz ya. Betul. Dengan mahdhufnya huruf nun. Kemudian fa'ilnya wawu jama Ustaz. Terus haknya itu adalah maf'ul bih. Baik, cukup ya. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ardan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waw huruf atop sakata fi'il madhi an asya'a. Udah sakata aja sih. Baru wahada hududan. Oh nah. Baik, ayo. Wahada fi'il madhi. Nah. Hududan maf'ulun bih. Fala hanya jawab bisa ya. Ya. La lam nahyin. La harfun nahyin ya. Ya, harfun nahyin. Ta'daduha fi'il mudhari. Fa'ilnya anta fa'ilnya waw ya Ustaz. Fa'ilnya waw. Ya, wawnya fa'ilnya. Fa'ilnya waw. Haknya majzumun bil lam. Haknya maf'ulun bih. Waw
huruf atau harrama fi'il madhi, fa'ilnya kembali pada Allah. Asya'a maf'ulun bih, fala fa harfu jawab, la-nya la nahyin lagi. Ya. Tantahikuha fi'il mudhari', fa'ilnya waw, majzumun bil lam, hanya maf'ulun bih. Waw huruf ataf, sakata fi'il madhi, fa'ilnya kembali kepada Allah. An asya'a jar majrur, rahmatan maf'ulun bih ya Ustaz. Naam. Maf'ulun bih, lakum jar majrur, Apa nama teman? Anda bilang apa tadi? Rahmatan? maf'ulun bih, mendiamkan, yang didiamkan kan rahmat. Kalau Anda bilang hal ya, berarti mendiamkan rahmat, itu artinya. apa Ustaz? Nah, tuh Bu Aisyah benar tuh. Rahmatan sebagai Ya, Bu Aisyah benar ya. Maf'ul min ajli. Karena kan nih alasan kan. Karena maf'ul min ajli itu kan menjelaskan alasan kenapa Allah mendiamkan banyak perkara, karena sebagai bentuk rahmat untuk kalian. Nah, berarti rahmatan sebagai maf'ul min ajli, ya. maf'ul min ajli ya. Kurang mendalami sebetulnya sebagian di situ. Apa-apa. Insya Allah lama-lama juga terbiasa ya. Nah, lakum jar majrur, ghaira, ada tulis istitsna ya Ustaz? Iya. Nisyanin, ghaira nisyanin, Mudhaf ilaih ya. mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Fala, fa, apa, la harfu nahyin, tabahatu fi'il mudhari', fa'ilnya waw, majzumun bil lam, anha jar majrur. Hadithun khabar, hasanun na'at, rawahu fi'il madhi, punya maf'ulun bih, ad-Daraqutni sebagai fa'ilnya. Wa ghairuhu waw atau ghairnya maktuf ke ad-Daraqutni ya saja. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik, al-haditsus salasun, hadis yang ke-30, an Abi Sa'labata al-Khushani Jursum ibn Nashirin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'labah al-Khushani Jursum bin Nashir, semoga Allah meridainya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha farada faraida fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa perkara yang wajib, fala tudayyi'uha, maka janganlah kalian meremehkannya. Ya, jadi kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita ini jangan sekali-kali diremehkan. Karena sebetulnya yang lebih butuh kepada Allah itu adalah kita. Jadi kita itu mentaati perintah Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban itu dalam rangka ya agar menyelamatkan diri kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sama sekali tidak butuh kepada makhluk. Ya, sebagaimana yang telah kita baca pada hadis sebelumnya, bahwasanya kalaupun sekiranya semua orang di muka bumi ini semuanya kafir kepada Allah, maka itu tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah telah memberikan batasan-batasan, maka janganlah kalian melanggarnya. Janganlah kalian ya melampaui batas. Ya. Jadi Allah telah menetapkan batasan-batasan, ini yang halal, ini yang haram. Kalau tahu ini halal, silakan makan ya, tanpa berlebih-lebihan. Kalau kita tahu ini haram, maka tinggalkan. Jangan dilakukan ya. Inilah sikap seorang muslim. Wa harrama asya'a fala tantahikuha.
dan Allah telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kalian jatuh ke dalam perkara yang haram tersebut. Jadi kita seorang muslim ini harus menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan Allah Azza wa Jalla, ya, karena kita harus meyakini bahwa apa yang Allah larang darinya, maka itu adalah sesuatu yang buruk. Dan apa yang Allah perintahkan kepadanya, maka itu adalah sesuatu yang baik. Ya, kita harus yakin, ya Allah pasti tidak memerintahkan kepada sesuatu kecuali hal tersebut mengandung kebaikan untuk kita. Dan Allah tidak melarang dari sesuatu kecuali hal tersebut mengandung keburukan untuk kita. Ya, baik. Wasakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyanin. Dan Allah telah mendiamkan banyak perkara sebagai bentuk rahmat untuk kalian, bukan karena Allah lupa. Karena mustahil Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kekurangan. Tidak mungkin. Allah Maha sempurna, mustahil bagi Allah memiliki sifat kekurangan, ya. Baik, jadi ya fala tabhasu anha, maka janganlah kalian membahasnya. Jadi dalam perkara Islam ini, hukum asalnya, kalau ada perkara dunia yang didiamkan, artinya tidak ada perintahnya secara jelas, tidak pula ada larangannya secara jelas, maka hukum asalnya adalah boleh. Ya, al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu untuk urusan dunia adalah mubah. Ya, sampai datang dalil yang mengharapkannya. Ya. Jadi hukum asal perkara dunia itu mubah. Semuanya halal, semuanya boleh. Sampai ada dalil yang melarangnya. Ini kalau untuk perkara dunia. Adapun untuk perkara akhirat, untuk perkara agama, ini lawannya. Al-aslu fil asya al-haram. Ya, hukum asal segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah adalah haram. Berdasarkan hadis yang juga sudah kita baca, ya. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka amalannya tertolak. Dari sinilah ada kaidah al-aslu fil ibadati al-haram, ya. Hukum asal ibadah itu adalah haram sampai datang dalil yang memerintahkannya, ya. Baik. Hadisun hasanun rawahu ad-Daruqutni wa ghairuhu. Ini adalah hadis hasan yang diriwayatkan oleh ad-Daruqutni dan juga yang selainnya. Baik. Ya, kita lanjutkan ke hadis yang ke-31. Kita minta, berarti sekarang Bu Aisyah, ya. Silakan Bu Aisyah. Ibu? Baik, ya, tidak merespon. Mungkin kita minta Bu Martalena, ya. Nah, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu Martalena. Al-haditsu hadi wassalasuna an Abil Abbasi Sahl bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala Ya amal Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbanillahu wa ahabbanin nasu faqala izhad fi dunya yuhibbukallahu wazhad fima indan nasi yuhibbakan nasu. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu
ba'asanida hasanatin. Ya, terjemahin. Artinya hadis ke 31 dari Abi Abbas Sahlin ibnu Sa'din As-Sa'idi, semoga Allah merahmatinya, meridainya, berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang jika aku mengamalkannya, Allah akan mencintaiku dan jika aku mengamalkannya, dan manusia juga mencintaiku. Maka berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli alaihi. Ya Ustaz? Ya, tadi selawat ya. Lanjut. Izhad, zuhudlah. Zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah kepada apa yang ada di sisi manusia, maka manusia akan mencintaimu. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya ya Ustaz. Nah. Terus? Dengan sanad Hasan. Nah. Irab Ustaz. Ya, irab sedikit. Nanti ganti sama yang lain. Al-hadisu khabar, al-hadi na'at, waw huruf ataf, as-salasuna ma'tuf. Nah. An Abi jar majrur, al-abasi mudafun ilaih, sahli badal, ibni badal, sa'din mudafun ilaih, as-sa'idi badal. Radhiyallahu anhu qala fi'il madi ja'a fi'il madi, ja'a fa'ilnya telah fa'ilnya rajulun, telah datang rajulun, fa'ilnya ilan nabiyyi jar majrur sallallahu alaihi wasallam, faqala fa'nya huruf istinaf, qala fi'il madi, fa'ilnya rajulun. Ya rasul, ya harfun nida, rasula munada, Allahi lafzul jalalah sebagai mudafun ilaih, dullani dulla fi'il amr, nun wiqayah dayanya al-ya'u sebagai maf'ulun bih, ala amalin jar majrur, idza harfun zarfiyah sartiyah, amil tuhu fi'il madi, fa'ilnya at-ta'u, al-ha'u sebagai maf'ulun bih, ahabbani fi'il madi, fa'ilnya Allahu, nunnya nun wiqayah, al-ya'u sebagai maf'ulun bih, waw fi'il ataf, harfun atfin, ahabbani fi'il madi, fa'ilnya an-nasu, nunnya nun wiqayah, yanya sebagai maf'ulun bih. Faqala, fa'nya huruf ataf, qala fi'il madi, fa'ilnya an-nabi. Baik, coba Bu ya, ganti sama yang lain. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa iyyaka Ustaz. Baik, Pak Danindra ya. Silakan Pak Danindra. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala bisa dia? Ya. Faqala
fa berarti al-fa'u harfu istinaf, qala fi'lun madhi. Fa'ilnya berarti Rasulullah SAW. Izhad fi'lun amrin. Fa'ilnya kepada anta saja, domir mustatir anta. Kemudian fid dunya jar majrur, yuhibbakallah. Berarti yuhibba ini sebagai mudhari majzum ya. ya, Dia jawab syarat. majzum. Tapi karena ada tasdidnya, dia tetap ya kayak gitu ya. Yuhibba. Al-kafnya sebagai maf'ulun bih, Allahu sebagai fa'il. Wa harfu atfin izhad fi'lun amrin. Fa'ilnya dhamir mustatir anta, fima jar majrur anda zaraf an-nasi dhafun ilai. Yuhibbakan nas, yuhibba fi'il mudhari majzumun. Kaknya sebagai maf'ulun bih, an-nasu sebagai fa'il. Hadithun khabar dengan mubtada yang dihapus. Hasanun ini sebagai na'at. Rawa berarti fi'lun madhi. Al-ha'u sebagai maf'ulun bih. Ibnu Majah, ibnunya sebagai fa'il saja. Ibnu Majahnya mudhafun ilaih. Wa-nya harfu adfin, goirunya ma'tufun ala ibnu saja. Al-ha'u mudhafun ilaih. Di asanida berarti jar majrur saja. Kenapa asanida enggak asanidi atau asanidin? Ini apa namanya? Isim ghair munsharif. Ya, ahsan. Ya. Kemudian hasanatin na'at li hasanida. Nah, betul, maaf. Ya, barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan. Naam ya, al-hadisul hadi wa salasun, hadis yang ke-31 an Abil Abbasi Sahl bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah meridainya, qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbanillahu wa ahabbanin nasu. Abul Abbas berkata, telah datang seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku sebuah amalan yang apabila aku melakukannya, Allah akan mencintaiku dan manusia pun akan mencintaiku. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, izhad fid dunya yuhibbakallahu. Bersikap zuhudlah terhadap kehidupan dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad fi ma indan nasi yuhibbakan nasu. Dan bersikap zuhudlah pada apa yang ada di tangan manusia, ya, pada apa yang dimiliki oleh manusia yang lain, yuhibbakan nasu, niscaya manusia akan ya mencintaimu. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang selainnya dengan sanad-sanad yang hasan. Ya. Baik. Dari hadis ini lagi-lagi kita bisa melihat betapa para sahabat itu sangat bersemangat dalam mencari jalan-jalan kebaikan. Ya. Kalau kita lihat dari kemarin ya, semua redaksi hadisnya itu selalu berbicara tentang bagaimana para sahabat itu meminta tips ya, entah tips masuk surga, tips agar dimudahkan, tips bagaimana ya tentang amalan yang disukai Allah, amalan yang akan masukkan ke surga. Ini menunjukkan bahwasanya ya para sahabat
radhiyallahu anhum ini sangat tamak ya pada urusan akhirat ya. Baik. Kemudian yang kedua dari perkataan Rasulullah, izhad fid dunya ya. Zuhudlah pada perkara dunia, yuhibbakallah. Niscaya Allah akan mencintaimu. Apa itu zuhud ya? Apa itu zuhud? Zuhud itu ya maknanya banyak ya. Beberapa di antaranya adalah yang pertama menjauh dari manusia. Maksud menjauh di sini bukan mengasihkan diri ya, tapi menjauhkan diri dari berharap kepada manusia. Artinya dia akan berusaha bagaimana agar dia ini mandiri, tidak meminta-minta kepada manusia yang lain. Ya. Ini makna pertama. Kemudian makna yang kedua, makna zuhud adalah orang yang meninggalkan ya silaunya kehidupan dunia. Ya. Sementara manusia itu banyak yang silau dengan perkara dunia, banyak yang sangat disibukkan dengan perkara dunia sampai lupa sama akhirat. Orang-orang yang zuhud itu mereka sibuk dengan kehidupan akhirat mereka. Ya, mereka sibuk dengan akhirat mereka. Mereka tidak terlalu peduli dengan urusan dunia mereka. Kemudian ya ada makna yang juga bagus tentang zuhud, yaitu meninggalkan segala hal yang bisa melalaikan diri kita dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Inilah hakikat dari zuhud. Ya. Meninggalkan semua perkara yang bisa melalaikan kita dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Ya, baik perkara itu perkara yang mubah, apalagi yang haram. Ya. Apalagi yang haram, jelas tidak boleh. Ini yang mubah aja. Kalau orang zuhud itu perkara yang mubah, ya itu ditinggalkan demi fokus yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini makna dari perkataan Rasulullah, izhad fid dunya ya yuhibbakallah. Bersikap zuhudlah pada perkara dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Kemudian kalimat yang kedua, izhad fima indan nasi yuhibbakan nasu. Bersikap zuhudlah pada apa yang ada di sisi manusia, maka manusia pun akan mencintaimu. Ya. Apa maksud dari perkataan ini? Maksudnya adalah kita yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dan kita tidak menghiraukan apa yang ada pada manusia. Ya. Jadi banyaknya harta seseorang tidak menyilaukan kita. Kita tidak mengganggunya, tidak meminta-minta padanya, ya sehingga dia tidak terganggu ya dengan kita. Karena kita orang yang zuhud, ya. Kita tidak mau menghiraukan apa yang ada padanya, sehingga dia pun senang dengan kita. Ini maksud dari perkataan beliau, izhad fima indan nas yuhibbakan nas, ya. Bersikap zuhudlah pada apa yang ada di sisi manusia, pada apa yang dimiliki oleh manusia, yuhibbakan nas, maka manusia tersebut ya pasti akan mencintaimu, ya. Karena biasanya kalau orang terlalu sering minta-minta, maka orang yang padanya punya kelebihan harta, ini biasanya akan merasa risih dengan kehadirannya. Dan dia tidak suka, karena terlalu sering datang untuk minta-minta. Sebaliknya kalau ada orang yang, ya Masya Allah, meskipun kehidupannya sederhana, ya tapi selalu ya terlihat bahagia, tidak pernah datang ke rumah-rumah orang kaya untuk minta-minta, mengemis, memohon, dan sebagainya, maka biasanya yang semacam ini yang malah disenangi oleh orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Sehingga mereka lebih suka membantu orang yang modelnya seperti ini. Ya, jadi ini adalah nasihat yang berharga ya. Faedah yang luar biasa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang zuhud ya. Zuhud di sini bukan berarti kita meninggalkan dunia ya secara keseluruhan ya sampai melupakan hak dan kewajiban kita, bukan. Tapi maksudnya kita meninggalkan segala sesuatu yang melalaikan kita dari mengingat Allah Azza wa Jalla ya. Baik, ya kita lanjutkan hadis yang ke-32. Nah,
Tadi itu Bapak atau Ibu ya? Oh, Bapak ya. Berarti sekarang adalah Bu Nurul ya. Ustaz. Nah, silakan Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan baca. Al-haditsus tsani wa tsalatsuna an Abi Sa'idin Sa'd bin Malik bin Sinanin al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wa Daraqutni wa ghairuhuma musnadan. Wa rawahu Malikun fi al-Muwatta' an Amri bin Yahya an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan. Fa asqata Aba Sa'idin walahu turukun yuqawwi ba'duha ba'don. Hadis ke-32 dari Abi Sa'id Sa'di Ibnu Malik Ibnu Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Sa'di Ibnu Malik Ibnu Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, la darara wa la dirara, janganlah engkau membahayakan dan janganlah engkau merugikan. Haditsun hasanun, hadis hasan, rawahu Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah dan Daraqutni dan yang lainnya. Musnadan itu musnad, Ustaz. Apa musnad? Iya. Wa rawahu Malik, dan riwayat Malik fi al-Muwatta', dalam al-Muwatta', an Amri bin Yahya, dari Amr bin Yahya, an abihi, dari ayahnya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mursalan. Mursalan itu secara mursal. Oh, secara mursal. Ini istilah hadis ya. Oh, nah. Fa asqata Aba Sa'idin, tanpa menyebut Abu Sa'id. Walahu turukun yuqawi, hadis ini mempunyai jalan yang menguatkan, jalan yang menguatkan. Jalan-jalan, maksudnya jalur-jalur periwayatan hadis yang nah. sebagiannya menguatkan yang lain. Oh, nah. Ba'duha, sebagian dari sebagian yang lain. Nah, di Iqra, Ustaz. Nah, sedikit. Al-hadits, bismillah, al-haditsu khabar, as-sani na'at, al-wawu sebagai harfu atfin, dan salasuna sebagai ma'tuf. Kemudian an abi, jar majrur, Sa'idin mudhof ilaih, Sa'di badal. Ya, ibni badal, Maliki sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih Ustaz. Ya, betul. Ibni badal lagi, Sinanin mudhof ilaih, Al-Khudri badal. Radhiyallahu anhu. Anna harfu taukid wa nasbin. Rasulah isim anna, Allahi mudhof ilaih. Sallallahu alaihi wasallam. Qala fi'lun madin, fa'ilnya kembali ke Rasulullah. Kemudian la itu harfu nahyin. Dororo itu Ibu kalau bilang harfu nahyin jadinya jangan, bukan tidak. Nah, itu berarti ini dororo ini. Lanya harfu nafyin. Tidak. Nafyin ya. Oh, nah. Harfu nafyin, dororo sebagai isim la, Ustaz. Ya, isim la ya. Kemudian al-wawu sebagai harfu atfin, la harfu nafyin lagi, diroro isim la lagi, Ustaz.
Ya. Hadisun. Khobarnya mana? Khobarnya kemana ya? Mana khobarnya? Khobarnya di belakang, Ustaz. Enggak ada ya, cuma itu Enggak aja ada, hadisnya udah ya. nggak ada lagi. Ya. Berarti dibuang Ya, ini kalau khobarnya. iya dibuang ya. Maksudnya la dharara wa la dirara bainan nas ya, di antara manusia. Di Jadi antara bainan manusia. nas dengan khobarlah yang dibuang. Hadisun khobar dengan mubtada yang dibuang. Hasanun na'at rawa fi'lun mudhari fi'lun madin dengan fi'il ibnu, kemudian al-ha'unya sebagai maf'ulun bihi, maja sebagai mudhof ilaih. Al-wawu harfu atfin, darukutniyu itu sebagai maktuf ke ibnu. Al-wawu harfu atfin ghairu maktuf ke ibnu, huma sebagai mudhof ilaih. Musnadan ini sebagai apa, Ustaz? Musnadan ini sebagai Maksudnya sebagai hal ya? Oh, sebagai hal. Musnadan sebagai hal. Lanjut, Ustaz. Ya nanggung lah, Bu. Al-wawu harfu istinaf, rawa harfu atfin ya, rawa fi'lun madin. Fa'ilnya malik, kemudian al-ha'u sebagai maf'ul bi. Fi itu harfu jar, al-muwatta itu muradul lafdhihi. Muradul lafdhihi sebagai isim majrur. Ya. Ya. An amri jar majrur, ibni badal, Yahya sebagai mudhof ilaih. An abi jar majrur, al-ha'u sebagai mudhof ilaih. Anin nabi jar majrur sallallahu alaihi wasallam, mursalan hal lagi, Ustaz. Hal, kemudian al-fa'u sebagai jawabur syarti, jawab syarat. Ya. Ya, jawab syarat, kemudian askoto ini fi'lun madin, Ustaz. Ya, fi'il madhi. Fi'il madhi. Fa'ilnya kemana ya? Berarti kan kalau kayak gini Malik ya? Oh, ke Malik. Fa'ilnya ke Malik. Iya. Karena Imam Malik itu meriwayatkan hadis ini dengan menggugurkan Abu Sa'id. Ntar saya jelasin, insyaallah. Nah, Ustaz. Fa'askoto aba sebagai maf'ul bi, Sa'idin sebagai mudhof ilaih. Kemudian al-wawu harfu istinaf, lahu jar majrur, turukun sebagai khobar muqaddam. Sebagai lahu jar majrur sebagai khobar muqaddam. Turukun sebagai mubtada. Kemudian mubtada mukhar, yukowi itu fi'lun mudhari, Ustaz. Nah. Fi'l mudhari. Ininya apa? Fa'ilnya ke mana, Ustaz ya? Ba'du. Fa'ilnya ba'du ya. Fa'il ba'du, ha sebagai mudhof ilaih, ba'don sebagai maf'ul bi. Ya, betul ya. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Baik, al-hadits tsani wa salasun, hadis yang ke-22. An Nabi Sa'idin Sa'd bin Malik bin Sinanin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, semoga Allah meridainya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirara. Tidak boleh membahayakan. Darar itu bahaya yang sifatnya tidak disengaja. Adapun dirar ini lebih aktif ya. Jadi kalau darar itu adalah bahaya yang pasif. Adapun yang kalau dirar ini bahaya yang pasif ya. Baik. Apa maksud hadis ini? Bahwasanya Islam ini mengajak manusia agar tidak melakukan sesuatu yang memberikan mudarat, kerusakan pada orang lain. Baik kerusakannya pada jiwa,
ya pada harta dan seterusnya. Dan Masya Allah bahwa hadis ini itu menjadi kaidah fikih yang ya banyak digunakan dalam beberapa ya kasus ya. Jadi la dharar wa la dirar ini menjadi kaidah yang digunakan sebagai istimbat ya untuk menentukan sebuah hukum apakah ini boleh atau tidak menggunakan hadis ini. Makanya ya contohnya adalah rokok ya. Rokok ini haram berdasarkan kaidah ini. Karena apa? La dharar wa la dirar. Ya karena rokok ini bisa membahayakan diri dan juga bisa membahayakan orang lain. Sehingga atas dasar kaidah ini la dharar wa la dirar, maka hukum merokok adalah haram ya. Baik. Rawahu Ibnu Majah. Hadis riwayat Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni dan selain keduanya ya disertai sanad-sanadnya wa rawahu Malikun fil Muwatta. Imam Malik ya ini Imam Malik ini adalah apa namanya pengusung mazhab Maliki. Di dalam kitab Al-Muwatta meriwayatkannya an Amrin ya dari Amr bin Yahya, an Nabi dari ayahnya, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mursalan dari Nabi ya secara mursal. Apa itu mursal? Mursal adalah hadis yang menggugurkan sahabat dalam mata rantai sanadnya. Jadi misalnya dalam hadis ini ya kan Imam Malik itu meriwayatkan dari Amr bin Yahya. Amr bin Yahya meriwayatkan dari ayahnya. Ayahnya Amr bin Yahya ini merupakan tabi'in. Kan harusnya yang namanya hadis kan dari Rasulullah. Kan tabi'in nggak mungkin dengar langsung dari Rasulullah. Tabi'in itu pasti dengar dari sahabat. Tapi dalam jalur periwayatan ya yang dibawakan oleh Imam Malik itu dari tabi'in langsung ke Rasulullah. Nama sahabatnya nggak disebut. Nah ini namanya hadis mursal ya. Itu hadis yang pada mata rantai sanadnya menggugurkan perawi dari kalangan sahabat. Makanya namanya mursal. Fa'asqata Abu Sa'idin. Maka Imam Malik ya memutus ya menggugurkan salah satu sahabat yaitu Abu Sa'id ya. Tapi kata Imam An-Nawawi walahu turuqun yuqawi ba'daha ba'd. Akan tapi hadis ini memiliki jalur periwayatan lain yang menguatkan sebagian dengan sebagian yang lain. Karena hukum asalnya hadis yang mursal itu merupakan hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Tapi kalau jalur periwayatannya banyak, artinya yang meriwayatkan bukan hanya satu, dan masing-masing periwayatan ini saling menguatkan sama lain, maka dia bisa naik derajatnya menjadi hasan atau sahih. Ya. Demikian materi kita untuk hari ini. Sisa waktu kita gunakan untuk tanya jawab ya. Silakan yang mau bertanya dikasih waktu. Ya seperti biasa boleh tanya langsung atau via chat. Ya, silakan Pak Danindra. Ya, Ustaz. Pengen nanya tapi yang udah berapa hari yang lalu tuh, Ustaz. Sedikit agak mundur tapi lupa, Ustaz. Pokoknya kemarin ada kata tuh tasoddaqo. Nah, itu ada tasdidnya ada 2, Ustaz. Itu wazannya apa, Ustaz ya? Tasoddaqo. Yang mana ya? Saya juga lupa. Yang mana sih? Ada yang mana sih? Kayaknya 24, 23 kali, Ustaz. Yang sebelumnya sih. Apa? Ya tentang apa? Apa ya? Aduh, aneh lupa juga lagi. Sodako nggak ada tasdidnya. Ada Ustaz kemarin tasoddaqo itu. Sodakuna. Hah? Oh iya. Oh itu tasoddaquna. Nah itu apa tadi wazannya? Tafa'ala ya tafa'alu. Kan tafa'ala harusnya yang
di ainnya aja Ustaz. Yang di ain fiilnya Iya aja kan, Ustaz. tasaddaqo ya tasaddaku. Terus masalahnya di mana? Kan sama, tafa'ala ya tafa'alu. Tasaddaqo ya tasaddaku. Oh iya iya. Iya nangam Ustaz. Kan ain fiilnya memang dal kan, Iya. tasaddaqo. Ya, jadi udah benar ya sesuai dengan wajan sorof. Oh. Nah, Terus baik. ini Ustaz kemarin ada amartum. Amartum itu kalau amartum apa namanya? Yang jadi fiilnya itu fa'ilnya itu tumnya atau Tumnya. taknya aja Ustaz? Oh, sebenarnya kalau kita mau nge-i'rab detail, kita bilang fa'ilnya ta. Nah, mim itu namanya alamatul jam'i. Tanda jamak ya. Oh, nah. Hmm. Siap Ustaz. Udah Ustaz itu aja. Syukran. Baik, afwan. Ya, silakan Bu Aisyah. Bismillah. Ustadz, itu kan hadis kemarin yang dibahas itu wa in ta'amara alaikum abdun. Kita kan harus menurut ke pemerintah ya. Misalnya nanti tuh Idul Fitri itu kita itu sholat di rumah masing-masing ya Ustadz? Iya, betul. Oh iya. Berarti kalau masih ada masjid yang mengadakan Idul Fitri, apa kita sebaiknya kasih tahu, jangan, atau dibiarkan aja? Ya, sebenarnya kan wabah seperti ini kan kita harus melihat juga ya. Maksudnya apakah itu zona merah atau masih zona hijau atau seperti apa. Jadi sesuai dengan kondisi yang real gitu. Karena tidak semua daerah sama. Termasuk misalnya di daerah Ane ini di Pamijahan Kabupaten Bogor ini masih zona hijau ya. Ya, makanya ya kayak Ane dari awal PSBB itu sampai sekarang kalau sholat masih di musola karena musola Kampung Bahasa Arab kan orangnya itu aja gitu, tidak ada dari luar. Jadi kita tetap sholat di situ kayak gitu. Termasuk Idul Fitri besok kita tetap sholat bareng-bareng. Tentunya santri kita yang memang sejak 3 bulan yang lalu ya itu aja, nggak nambah-nambah nggak. Ya kalau kurang iya, nambah nggak kayak gitu. Ya jadi disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Oh begitu ya Ustadz. Seperti di daerah saya juga kan di Majalaya itu masih aman gitu. Tapi anak-anak itu di stop ngaji karena takut aja gitu tertular. Sebetulnya kalau kasus seperti ini sifatnya itu kasuistik gitu ya. Nggak harus semua gitu ya Ustadz. Iya, jadi kita sendiri yang melihat bahwa kalau memang daerah kita merupakan daerah yang banyak interaksi, banyak orang keluar masuk, ya lebih baik jangan. Tapi kalau memastikan bahwa orangnya itu aja dan orangnya pun nggak kemana-mana, ya tafadhol, karena tidak ada risiko di situ. Tapi kalau campur baur dengan orang dari luar, jelas jangan, ya, karena ada bahaya di situ. Nanti malah terkena hadis la darara wala dirar ya. Seperti itu. Oh iya. Terus yang kedua, Ustadz, ini usul saja. Saya tuh sangat tertarik dengan ilmu hadis. Di BISA itu kan ada ilmu mustalah hadis ya, tapi melalui WhatsApp. Bagaimana kalau nanti melalui Zoom? Sepertinya lebih asik, Ustadz. Atau Binar Al-Ajurumiyah yang program BISA setelah Nahu itu kan ada Sorob, ada Nahu, ada Jurumiyah. Itu bagaimana kalau melalui Zoom gitu? Nah, insya Allah bisa dipertimbangkan karena kan kita masih melihat ini kan udah 10 hari terakhir ya. Mungkin nanti setelah Idul Fitri bisa kita pertimbangkan insya Allah ta'ala. Jazakallah khairan. Wa jazakillah khair. Mungkin untuk hari ini cukup sampai sini karena kita sudah membaca 3 hadis ya. Insya Allah kita lanjutkan besok. Demikian. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.